Kami tahu dunia ini tidak semakin baik, tapi kami diingatkan kami tidak perlu takut menghadapi seluruh kesusahan, karena kesusahan itu kasih Tuhan lebih besar, kuasa Tuhan lebih besar akan tetap memelihara kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan berbicara, dan Roh Kudus Tuhan memenuhi hati kami semua, agar lewat suara Tuhan kami pulang membawa berkat yang limpah. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Persilakan duduk. Shalom, selamat malam bagi kita semuanya. Shalom. Apakah Anda berbahagia? Saya lihat tangannya dilambaikan bagi yang berbahagia. Baik, terima kasih. Terima kasih bagi semua anak-anak Tuhan yang hadir, mulai dari anak-anak, orang muda, orang tua. Kita merasa terberkati karena Allah kita, Allah yang begitu baik. Saya secara khusus terberkati bisa datang bertatap muka dengan umat-umat Tuhan yang ada di Kota Medan, khususnya di distrik Tanjung Merawa, Jemaat Amplas. Ya, saya ini saudara-saudara tidak asing bagi jemaat ini, bagi Kota Medan, karena saya juga adalah gembala jemaat di Kota Medan ini 7 tahun. Termasuk saya gembalakan jemaat Tanjung Merawa. Ini dulu disebut Tanjung Merawa ya, sekarang Amplas karena ada jemaat kita Tanjung Merawa. Saudara-saudara, saya pulang kampung ini. Jadi saya luar biasa berkat yang saya rasakan karena saya melihat bahwa jemaat ini adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Luar biasa. Dulu gereja ini kecil, kemudian lembaga pendidikan sekolah kita kecil, terbuat dari papan, pendek, bisa atapnya dijangkau diri. Tapi sekarang luar biasa Tuhan. Oleh karena itu, saya percaya kita merasakan berkat yang luar biasa. Terima kasih, saya melihat ada Bapak Nabi Tegulu
ya. Kami dulu sama-sama kerja di Siantar. Kemudian saya lihat keluarga Pak Limbo, kemudian saya lihat ada Ibu Ringo Guru Sinaga, kami dulu di Maninda ya. Luar biasa, banyak berkat-berkat Tuhan. Dan terima kasih untuk jemaat, untuk panitia, dan sambutan yang hangat bagi kami. Ya, saya mendapatkan ini, ya, garland ini luar biasa ya. Ya, biarlah dengan kalimat horas kita semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih. Dan saya merasa terberkati juga oleh karena saya bisa bergabung ya dengan jemaat ini. Banyak jemaat yang saya tidak bisa sebutkan, ada Pak Simanjunta, ada Pak Manodo, ada Pak Simorakir ya, luar biasa kita. Kita bersyukur karena kita adalah umat Tuhan. Kita adalah satu keluarga Allah. Kita adalah satu darah karena kita ditebus oleh darah Yesus Kristus. Sama-sama. Terima kasih untuk keluarga kami yang hadir pada saat ini dari Rumah Susun. Ya, kami merasa terberkati. Mudah-mudahan dengan kebaktian kebangunan rohani ini, bagi saudara-saudara yang hadir, pulang membawa berkat. Baiklah, ini dokter saya Pendeta Freddy Manulu. Kami sudah cukup lama, dia dulu anggota jemaat saya, dia masih kecil dulu, ya, masih SMA ya, adiknya SMP, SD ya. Mereka ini dulu loncat-loncat juga sampai di pundak saya gitu karena akrab gitu ya, enak sekali, dihidup dia ya. Tapi dia sekarang sudah jadi pimpinan gereja. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Freddy Sihombi. Kami juga sama-sama di Siantar ya. Luar biasa keluarga ini. Beruntung saudara-saudara mendapatkan gembala jemaat ini. Orangnya dinamis, semangat ya, rohani. Istrinya mensupport, anak-anaknya mendukung ya. Luar biasa saudara-saudara. Jadi kita terberkati semua, kita terberkati. Dan ada sebutan mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tahun 87-88 saya gembala jemaat di Kota Medan. Dan saya dulu cipling pendeta rumah sakit Advent 1 tahun. Lalu 87-88 saya gembala jemaat di distrik Medan Timur. Lalu setelah itu saya gembala jemaat di distrik Medan Barat. Dulu Medan ini masih 3 distrik, Medan Timur, Medan Barat, Medan Kota. Jadi saudara-saudara, saya tidak asing untuk Kota Medan. Terima kasih saudara diberkati Tuhan di Kota Medan. Ya, dari sinilah juga saya ditempa menjadi pimpinan gereja. Setelah 7 tahun saya menggembalakan di sini, saya pindah ke Pulau Samosir. Saudara-saudara, pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan tidak memandang tempat, mau di mana saja. Yang penting banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Ya, kalau orang bilang, Pak saudara ke Samosir dibuang, karena memang dari kota provinsi ya ke desa-desa ya. Tapi bagi kita di sana juga jiwa itu adalah milik Tuhan. Ya. Dari situlah saya dipanggil bekerja ke Sumatera Tengah, lalu balik lagi ke Sumatera Utara, kembali lagi ke Sumatera Tengah, kembali lagi ke Sumatera Utara. Jadi saya dulu bekerja itu seperti setrika ya, hanya di situ-situ saja, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Tengah. Tapi belakangan ini 2016 akhir saya dipercayakan lagi ke Jakarta sebagai sekretaris eksekutif di Uni Indonesia Kawasan Barat. Jadi kantor kita di MP Haryono, rumah kami di Menteng. Jadi kalau saudara-saudara datang di Jakarta, datanglah berkunjung ke rumah kami, jangan sombong ya. Nah,
Kita kan sudah datang di sini berkunjung. Kalau datang ke Jakarta berkunjung juga lah ke rumah kami, ya. Iya. Jadi inilah keluarga kami. Jadi kami dipercayakan Tuhan ada 4 anak, 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang paling ujung, ya, itu namanya Herbert, ya. Dia menikah dengan Bapak Pitupulu. Sekarang sudah dikaruniai 1 orang anak baru, ya, pada bulan yang lalu. Jadi itulah pengkuaran. Ya, walaupun dari anak kedua sudah ada cucu kami sebelumnya putri, tapi dari anak kami pertama itu namanya Axel, ya, jadi sudah jadi opung Axel, ya. Jadi yang nomor 2 di sampingnya itu berupa pahan Pak Rumai. Nah, dari situ sudah ada cucu yang digendong oleh istri saya, ya. Lalu sudah 2 sekarang cucu. Tapi dari anak yang kedua ini nanti hari Jumat sesar akan lahir lagi cucu yang kedua dari keluarga. Lalu ini bolu kami paling pinggir menikah dengan Marga Utadalo. Di Jakarta kami sama-sama. Kalau yang pertama di Batam, yang kedua di Jakarta, yang ketiga perempuan ini adalah kami Utadalo. Dia sekarang lagi internship lah sebagai akuntan di kantor Prudi. Dan ini juga bulan Oktober akan dikaruniai anak. Jadi nanti akan ada lagi berkat tambahan. Puji Tuhan, dalam tahun ini kami akan mendapatkan 3 cucu tambahan. Jadi puji Tuhan, jadi sudah 4 kali cucu. Lalu anak kami yang terakhir nomor 4 adalah yang di samping guru kami ini masih semester 7 di Unai Bandung. Semua tamatan dari Unai, ya, tamatan dari Unai. Puji Tuhan. Dan istri saya adalah guru Limbo, ya, guru Limbo. Jadi ada di sini mertua saya, Limbo, ya. Nah, terima kasih. Jadi keluarga kami, keluarga Limbo. Puji Tuhan, inilah sedikit profil, ya, supaya kita semakin, dan kita semua berharap seperti doa dan pelajaran rumah tangga Pendeta Manurung supaya keluarga kita semua masuk surga. Amin. Baiklah, saya akan lanjutkan kebaktian kebangunan rohani kita. Malam ini merupakan malam yang pertama, dan kita akan akhiri nanti tanggal 9 Oktober. Untuk tema KKR kita ini adalah harapan pada masa sulit. Kenapa kita ambil tema ini? Saya mau katakan bahwa dunia kita ini semakin sulit, dan dunia kita ini tidak akan semakin baik, makin semakin sulit. Ini adalah merupakan satu nubuatan dari firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit, akan datang masa yang sukar. Inilah yang sudah terjadi dan kita alami. Pandemi COVID-19, kalau disebut dengan pandemi, ini adalah wabah mendunia, ya, bukan lokal. Jadi setiap negara kita lihat bahwa semua mengalami kesulitan. Ekonomi semakin menurun, orang bekerja juga dipecat karena tidak ada yang harus dikerjakan. Kalaupun bekerja harus dari rumah, gajinya dipotong dan lain sebagainya. Kita mengalami kesulitan. Bagi yang berdagang juga sulit, ya, semakin sulit, semakin sulit. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Terima kasih untuk lagu pujian dari Nada dan Nadine, ya. Kita tidak tahu hari esok. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi ingat, kita harus pegang tangan Tuhan. Amin. Amin.
itulah pengharapan di masa yang sulit. Harapan pada masa sulit. Jangan pernah lepaskan tangan Tuhan. Kalau seketika kamu lepaskan tangan Tuhan, bahaya yang lebih besar akan terjadi. Inilah sebabnya kita ambil tema KKR kita. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit, masa yang sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Dia tidak dapat mengekang diri dan tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Inilah yang terjadi sekarang ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini semua menanda Yesus sudah mau datang. Kalau Yesus datang, kemana kita? Hanya dua godam, yang godam itu api neraka masuk ke surga. Baiklah roh kita masih roh aman masuk ke api neraka. Sudah kita si roh kita masuk ke surga. Amin. Amin. Nasi roh kita masuk ke surga dia baik ke tangan. Saya kira Tuhan ini si roh kita. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah tujuan KKR kita supaya kita semua masuk surga. Jangan karena masalah yang sulit di hadapan kita lalu kita tidak masuk surga. Harapan pada masa itu. Apa artinya harapan? Ini saya lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Harapan ini kata dasar dari pengharapan. Jadi pengharapan itu atau harapan ada keinginan supaya menjadi kenyataan. Apa keinginan kita? Apakah keinginan kita hanya hidup di dunia ini? Kalau hanya hidup di dunia ini, Raja Daud katakan Mazmur 90 ayat 9-10. Umur manusia yang dilahirkan perempuan hanya 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, itu pun sudah dengan penderitaan. Lalu apakah kita hanya mau hidup di dunia? Aduh, sayang sekali kalau kita hanya mau hidup. Harapan kita, kalau Tuhan datang, semua kita masuk. Oleh karena itu sangat dibutuhkan harapan, pengharapan. Ada sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang tidak memiliki pengharapan dan tidak ingin hidup akan meninggal dunia dalam 18 bulan. Jadi dalam masa sulit, dalam masa yang kita hadapi sekarang, jangan pernah mengeluh. Kalau kita katakan, aduh sulit sekali hidup ini, aduh bagaimana ya, aduh makan kami apa ya, udahlah lebih baiklah nanti kalau begini ya hidup, sudahlah, ini nggak ada lagi artinya saya hidup, saya nggak ada lagi artinya ini. Ingat 18 bulan akan mati orang. Ini penelitian. Ketika Anda menderita sakit, apa yang Anda butuhkan? Yang Anda butuhkan adalah memiliki pengharapan. Saya kena COVID, saudara. COVID. Pada waktu saya kena COVID, ya, apa yang saya lakukan? Jadi biasanya orang diinfus, ya. Karena saya dulu kerja di rumah sakit, saya ingat ada infus yang bisa dilepas, ya, yang bentuk B. Ya. Saya bilang gini, Suster, ini infusnya untuk apa? Oh, jalan obat. Kalau ini jalan obat, jangan pakai infus yang tetap, supaya saya bisa lepas-lepas. Saya mau ke kamar mandi, saya mau ini. Saya tidak mau kalau saya harus dituntun sama perawat. Karena saya punya harapan, saya akan sembuh. Tuhanku lebih kuat daripada COVID. Tuhanku lebih besar daripada pengaruh. Saya akan sembuh. Saya akan sembuh. Penciuman hilang, rasa makan tidak ada, ya. Tapi saya makan buah, saya makan, saya paksa terus, ya. Saya minum, ambil air minum, nggak perlu dikasih minum. Saya ambil air minum, saya bikin air panas, saya minum sendiri, saya mandi saya sendiri, dan ini saya tarik nafas. Saya berharap saya akan sembuh, saya akan sembuh. Pada waktu itu orang 20 hari minimal di rumah sakit. Kalau
Puji Tuhan. Nah, saya memiliki pengharapan. Dikatakan ketika Anda menderita sakit, Anda membutuhkan harapan. Jadi kalau kita sakit, kalau kita katakan, udah saya akan sembuh, jangan dibawa tidur. Udahlah, nggak ada lagi ini. Saudara-saudara akan mati. Oleh karena itu Pusat Kesehatan Hiko katakan kecepatan pemulihan dari 232 pasien pasca beda jantung tergantung dari pengharapan kekuatan agama yang mereka miliki. Jadi orang yang beragama lebih banyak sembuh dari orang yang tidak beragama. Setelah dia operasi jantung, karena dia punya agama, dia memiliki pengharapan Tuhan lebih besar. Hanya berfirman Tuhan, jadilah kau terang, jadilah ini. Masa saya tidak bisa disembuhkan Tuhan? Jadi orang yang beragama katanya, pasca beda jantung, dia akan bisa sembuh karena dia memiliki pengharapan. Mereka yang tidak memiliki iman dan pengharapan keagamaan mempunyai 3 kali lipat resiko untuk meninggal. Itulah pentingnya harapan. Secara ilmu kedokteran menemukan satu kenyataan. Apa kenyataan yang ditemukan? Pengharapan itu menyebabkan pusat saraf sel kita memproduksi neurotransmitter. Lalu yang kedua, produksi serotonin yang lebih banyak. Apa ini serotonin? Inilah yang menyokong proses pertempuran di dalam tubuh. Ya. Jadi kalau kita memiliki satu harapan semangat, ya, ini akan dibangun di dalam tubuh kita. Dan ada T-cell namanya, bertanggung jawab untuk pengaturan respon dan kekebalan tubuh. Makanya kalau COVID dikatakan harus kekebalan tubuh ditingkat, imun kita harus kuat, imun kita harus kuat. Jadi untuk meningkatkan imun kuat harus ada T-cell yang dibangun. Supaya ini bisa dibangun harus ada pengharapan. Itu sebabnya dikatakan tadi, kalau ada orang yang tidak memiliki pengharapan, merasa tidak ada lagi artinya kehidupan ini, ingat 18 bulan dia akan mati. Oleh karena itu, menurut ahli jantung Dr. Beck Wilson, dikatakan pengharapan adalah satu pengobatan yang saya gunakan lebih dari yang lainnya. Pengharapan dapat menyembuhkan hampir segala penyakit. Ini menurut dokter. Jadi dokter, ya, inilah enaknya kalau di rumah sakit Advent. Di rumah sakit Advent itu banyak pengharapan diberikan dokter. Kalau kita berbicara dengan dokter itu banyak sekali konsultasi. Ini yang banyak ya Bu, yang begini ya. Jadi setelah kita diperiksa, itu pengharapan. Kalau mungkin di tempat lain dokter hanya diperiksa, tulis ini resep ambil. Dan saudara, ini seorang dokter ahli jantung katakan penyembuhan bagi pasien-pasiennya bukan karena obat, tapi dia berikan pengharapan. Dia katakan, oh jantungmu masih bagus, oh jantungmu masih berdenyut, semangat, semangat. Ini membuat pasiennya, dikatakan di sini pengharapan menyembuhkan hampir segala penyakit yang dilakukan oleh dokter Wilson ini. Dan menurut Dr. Howard Wolf, pengharapan adalah seperti iman dan memiliki tujuan hidup adalah satu pengobatan. Makanya waktu saya sakit itu, Tuhan, saya masih dibutuhkan, istri saya, anak saya mau lahir cucu dan lain sebagainya. Jadi ini membuat kita ada tujuan hidup kita. Tujuan hidup itulah yang membawa kita semangat. Lalu harapan pada masa sulit. Dalam masa sulit sekarang ini, bangunlah harapan kepada Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Pengharapan adalah merupakan satu faktor yang sangat vital di tengah-tengah kehidupan masa sulit. Pengharapan adalah sauh jangkar seorang umat percaya di dalam kehidupan ini. Ini dikatakan firman Tuhan. Ibrani 6 ayat 19-20 dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar
sampai selama-lamanya. Jadi pengharapan ini adalah seperti Saul, jangkar. Saudara tahu jangkar? Kalau orang pergi berpesiar, kapal itu harus menyiapkan jangkar. Jangkar itu terbuat dari besi baja yang sangat kuat. Dan itu tidak hanya sekedar, tapi dia bikin itu taringnya. Taring ini kalau dijatuhkan dia ke bawah, dia akan terikat ke jangkar, harus sampai ke bawah, ke jangkar, ke tanah itu. Di sana ada batu-batu jangkar, disitulah dia diikat. Ya, makanya pakai taring. Semakin banyak jangkar yang dijatuhkan, semakin aman kokohlah. Sebesar apapun badai yang datang, kapal itu akan tetap tenang berlabuh. Begitulah kehidupan kita. Semakin kita beriman kepada Tuhan, semakin kuat keimanan kita kepada Tuhan, semakin banyak pengharapan kita kepada Tuhan, semakin kuatlah kita menghadapi masa sulit. Terima kasih kita datang di KKR. Ini adalah salah satu faktor bagaimana kita membangun iman kita. Inilah malam pertama. Oleh karena itu saya buat judul berharaplah pada Yesus. Berharap pada Yesus, ya. Kalau kita berharap kepada manusia, manusia juga adalah diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Yesus. Kalau kita berharap kepada patung, ada orang berharap kepada patung. Ya. Sudah mati opungnya, opung, pasu-pasu mati opung, neng mamuni nama opung, pasu-pasu opung, masa minta berkat kepada kuburan dan lain sebagainya. Lalu pergi ke Datu. Saudara tahu Datu? Datu itu dangdutu, itu artinya. Asal di Padokot, ya kan? Diulpuki kosong rodo alek kita nama tohon di rumah sebetulnya nama tohon dan tentu itu dan kenapa kita pergi kepada manusia, kenapa kita tidak berharap kepada Tuhan? Berharaplah pada Yesus. Pengharapan itu adalah tadi dikatakan kalau kita mempunyai tujuan hidup, itulah yang membangun pengharapan. Kemanakah tujuan hidup kita? Kalau hanya di dunia ini, saya sudah 58 tahun, 12 tahun lagi mati. Nah, apa ini namanya? Setahun lagi tamat, siapa mulai tua habis. Tapi kalau kita mati di dalam Tuhan, ada pengharapan bahwa orang yang mati di dalam Tuhan akan bangkit. Dia akan diubahkan dari tubuh yang mau busuk ini menjadi tubuh yang abadi yang kekal, dan Tuhan akan bawa kita ke surga supaya di mana Tuhan berada, kita pun berada. Kalau ini tujuan hidup kita, kita tidak akan pernah mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah. Ini janji Tuhan, ingat janji Tuhan, bukan janji pendeta Sagala. Saya datang di sini menyampaikan ini janji Tuhan. Apa janjinya? Jangan gelisah hati. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Yesus. Yesus katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalaupun kita sekarang tinggal di rumah susun, jangan susah. Yang penting hidup dengan Tuhan. Amin. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah pergi menyediakan tempat bagimu, Tuhan katakan janjinya. Ingat, aku akan datang kembali supaya membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Saudara-saudara, fokuskan hidupmu. Yesus sudah mau datang. Ini peristiwa kesulitan dunia ini bukan semata-mata hanya peristiwa yang terjadi, tapi ini adalah tanda Yesus sudah segera datang. Saat dunia kehilangan harapan,
Bagaimana Allah menyelesaikan masalah manusia yang berdosa? Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu dunia ini dijadikan Tuhan, baca Kejadian 1 dan 2, dunia ini dijadikan sempurna, ya. Tapi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Tuhan katakan, jangan kau makan ini, jangan kau pegang, nanti kamu mati. Lalu datang setan, tidak betul kamu mati, oh dilihat enak, ini pengaruh dunia. Lalu diambil, dia mati, dia melanggar firman Tuhan. Akibatnya apa? Dosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi Allah tidak mau kalau manusia itu binasa. Inilah Allah yang luar biasa kasihnya. Walaupun kita sudah jahat sama Tuhan, Tuhan itu baik sama kita. Pernah nggak kita pikirkan ini? Seperti kita kepada anak-anak kita. Kalau nama ada saya tolong dia yang mana, saya tolong dia yang ini. Sedih hari mama gulung naik, sedih hari mau. Ya itu Allah itu sama kita. Lalu diberikan jalan kelepasan. Apa katanya Kejadian 3:15? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan, antara keturunanmu dan keturunan. Keturunannya akan merengkang kepalamu dan engkau akan merengkang tubuhmu. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Pada waktu manusia sudah jatuh ke dalam dosa, lalu hilanglah kemuliaan Allah, telanjanglah mereka, malulah mereka. Lalu dikatakan ada idea keuangan, Hawa idea keuangan, mula mau dipanggil. Lalu Tuhan menyeka dengan kulit supaya mereka tidak malu. Kejadian 3 ayat 20. Begitulah kasih Allah itu. Kasih Allah itu kepada manusia luar biasa. Jadi kita tidak perlu takut di hadapan kita ada banyak kesulitan, ada banyak masalah. Karena Allah kita lebih besar dari masalah. Allah kita lebih besar daripada kesulitan. Jangan bawa kesulitan itu kepada pikiran kita, tapi berharaplah kepada. Baca Kejadian pasal 1 dan 2. Supaya kamu menjadi kuat dalam iman, jangan lupa Kejadian 1 pasal Kejadian 2 dan Kejadian 3. Jadi kalau ada tahun baru orang menghafalkan Kejadian 1 ayat 1, jangan anggap remeh. Itu kebenaran yang luar biasa. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Ekonomi itu ya Allah. Abeda kita berdiri. Itu adalah ayat yang luar biasa. Pada mulanya dunia ini gelap gulita, lalu Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang jadi. Lihat Allah sudah sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Lalu Allah berfirman, jadilah cakrawala jadi. Jadilah kau tumbuh-tumbuhan, keluar tumbuh. Jadilah kau matahari, jadi matahari bulan. Siapa yang bisa bikin begitu? Tidak ada. Sehebat apapun orang menciptakan komputer, dan ini handphone yang kita pegang bisa kita bicara, langsung kita lihat gambar di Amerika. Itu dibuat manusia dari apa yang Tuhan sudah jadikan. Tapi Allah menjadikan yang tidak ada menjadi. Kita kagum dengan orang yang menjadikan komputer, menjadikan handphone yang ada di dalam. Tapi pernahkah kita kagum kepada Tuhan? Harapan untuk masa sulit, gabungi Tuhan. Bagaimana mengagumi Tuhan? Baca Alkitab. Kita bisa mengenal Tuhan hanya dengan 3. 1, alam semesta. Kalau kita lihat alam ini luar biasa. Pernahkah kita rasakan menghirup udara? Kemarin itu orang kehabisan oksigen. Di Jakarta itu semua orang, bawa oksigen kosong berbaris dari sana. Keluarganya sudah mati hanya dengan oksigen. Tapi alam dijadikan Tuhan hanya dengan kita bernapas. Tidak pernah kita bayar ini oksigen
oksigen, kita hidup, kita sehat. Coba kalau kita bayar berapa banyak? Nggak sanggup kita bayar. Itu baik Tuhan. Allah yang menjadikan itu. Betul, semua orang sudah berdosa, kita sudah berdosa. Roma 3:23 katakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi walaupun kita sudah berdosa, ada kabar baik. Roma 6:23 sebab dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah kabar baik malam ini. Berharaplah kepada Yesus. Kenapa kita berharap kepada Yesus? Karena Allah kita adalah Allah yang kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kenapa kita perlu berharap kepada Yesus? Kalau bukan karena Yesus, kita tidak akan selamat. Upah dosa adalah maut. Tapi karena Yesus datang, maut itu diambil. Jadi dia yang mati, seharusnya kita hanya. Yesus itu tidak berdosa, tapi dosa kita ditimpakan kepadanya. Dalam Yesaya pasal yang ke-50. Sebenarnya Allah itu menciptakan manusia supaya sama dengan dia. Makanya kita diciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita semua di sini laki-laki perempuan adalah diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa. Dan ingat, inilah kasih Allah. Beda dengan cara menciptakan dengan yang lain. Kalau kita dibentuk dalam Kejadian 2 ayat 7, setelah manusia dibentuk, ya, dihembuskannya lah nafas hidup ke lubang ini. Jadi bagi hidup kita ini bagian daripada hidup Allah, karena nafas Allah yang dihembuskan. Pernah nggak kita sadari itu ya? Kalau memang bagian tubuh kita ini adalah milik Tuhan, bagian daripada hidup Tuhan, karena dihembuskan nafas hidup ke lubang hidupnya, baru dia bebas. Hanya dalam Pengkhotbah tadi katakan kalau manusia sudah mati, dia kembali kepada diri, tapi nafasnya kembali kepada Allah. Berapa yang kasih dalam Tuhan? Makanya kalau nanti Yesus datang, orang yang mati bisa dibangkitkan. Karena dikatakan bagikulah anak kunci kematian dan maut. Jadi Tuhan bisa bangkitkan. Lalu kenapa kita tidak percaya kepada-Nya? Kenapa kita tidak berharap kepada Tuhan? Lalu kenapa kita berharap kepada manusia? Tidak ada manusia yang bisa membangkitkan orang mati, hanya Allah, hanya Yesus Kristus. Jadi harapan pada masa sulit hanya dengan Yesus. Malam hari ini saya mau katakan berharap pada Yesus. Dikatakan Adam membawa kematian, tetapi Yesus membawa kehidupan. Roma 5:17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Lalu lebih lanjut dikatakan apa? Galatia 3:13, dengan Yesus dialah yang menanggung dosa itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukuman Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tidak ada penghukuman pada zaman ini
bagi orang jahat yang lebih menajiskan atau lebih kejam daripada disajikan. Itulah sebabnya Yesus disalib. Yesus itu tidak berdosa, hanya supaya kita selamat. Dia katakan, sudahlah, akulah yang menanggung dosa bangsa lain, biarlah aku mati supaya dia hidup. Begitulah untuk kita semua, luar biasa baiknya. Sedangkan dia mau relakan dirinya mati, masa makanan pun tidak dia relakan untuk kita? Kenapa kita sulit untuk kehidupan kita? Tuhan ya Allah, apa dikatakan? Lihatlah burung di laut, tidak menabur, tidak menuai, tetapi diberi makan oleh Tuhan. Lihatlah bunga bakung di pinggir jalan, tidak menintal dan martono, tidak menenun, tapi lebih indah daripada pakaian Raja Salomo. Raja Salomo pakaiannya karena dia adalah raja terkaya di dalam Alkitab. Tapi bunga bakung tidak menintal, tidak menenun, lebih indah daripada pakaian Salomo. Lalu kenapa kamu takut? Apalah bajuku, apalah makananku? Kita lebih berharga dari semua itu. Hanya adakah kita berharap kepada Yesus di masa sulit? Gantinya kita datang dekat dengan Yesus. Apakah kita hanya pergi terus mau cari makan, terus cari makan? Saya mau bacakan firman Tuhan, jangan kejar rezeki. Jangan. Bagaimana supaya mau dapat uang? Bagaimana supaya? Jangan. Mari kita buka di dalam Mazmur 111. Apa dikatakan di sana? Mazmur 111 ayat 5. Diberikan Tuhan rezeki kepada orang yang takut akan Dia. Dia ingat untuk selama-lamanya akan berjaya. Diberikan Tuhan rezeki. Jadi rezeki jangan kejar. Yang kamu kejar adalah Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, rezeki akan datang. Tapi kalau kita berharap kepada rezeki, rezeki itu akan datang. Mazmur 111 ayat 5. Diberikan Tuhan, diberikannya rezeki kepada orang yang takut akan Dia. Dia ingat untuk selama-lamanya akan berjanji. Saudara, Yesus mengalami kematian demi kita. Ibrani 2:9 katakan, tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat Dia oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan oleh hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebenarnya kematian Yesus itu Dia tidak kehendaki, tapi oleh karena kasih-Nya kepada saudara dan saya, Dia mau berkorban, mati menggantikan kita. Gantinya kita mati, kita hidup. Yesuslah yang mati. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Hanya Yesus jalan. Yesuslah jalan kebenaran. Oleh karena itu berharap Yesus. Terima Yesus di dalam hidup. Karena Dia sudah mengambil alih hukuman dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bayangkan, sebenarnya kita salah, tapi akhirnya kita dibenarkan. Tidak ada kita benar, tapi kita dibenarkan supaya kita bisa masuk surga. Karena kalau kita tidak benar, tidak masuk surga. Tapi dikatakan, udahlah saya benarkan. Saya ambillah kesalahannya itu supaya dia benar. Luar biasa. Masa hanya untuk masa sulit pun Tuhan tidak bantu kita? Pasti Dia bantu. Tapi berharapkah kita pada Tuhan di masa sulit? Seberapa dekatkah hubungan kita dengan Allah di masa sulit?
Seberapa baikkah kita kepada Tuhan di masa sulit? Seberapa baikkah kita kepada suami kita di masa sulit? Seberapa baikkah istri kepada suami di masa sulit? Atau sebaliknya dan anak? Atau di masa sulit juga ada orang yang taruh di rumah tangga? Oh, saudara-saudara, semakin ada kesulitan, semakin dekatlah kita. Semakin ada kesulitan, semakin berharap. Saya 53, saya sudah katakan. Jadi saudara-saudara, Allah kita itu baik sekali. Allah kita. Dari kita berdosa, saudara-saudara, Allah itu baik. Tapi kalau kita tetap bertahan di dalam dosa kita, itulah yang menghambati berkat Tuhan itu. Supaya tidak ada dosa itu, ya, mari kita bangun hubungan kita dekat dengan Tuhan. Mari kita baca dulu Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan orang gajah tangan di Tuhan tahu menghukum ini. Lalu dilanjutkan, dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Pola taruh di bagas rohat dadak keluar siapa matangka di bodoh Tuhan bayangkan. Bukan karena kurang tajam pendengaran Tuhan lalu dia tidak mendengar doa kita. Oh enggak, di hati kita pun Tuhan tahu. Tapi kenapa? Dikatakan di dalam ayat 2, yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allah ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak didengarkan doamu ialah dosa-dosa. Malam hari ini, hari mandi dosa ada Tuhan ada dia. Isi bergerak benar benar dari itu. Oh harus mengaku suami istri. Oh harus mengaku komunikasi dua anakku. Dan sekarang jangan ada yang bermusuh supaya Tuhan dekatkan. Bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menyelamatkan, untuk menolong. Bukan kurang tajam pendengaran Tuhan untuk mendengar. Tapi kalau kita pelihara dosa dan sakit, itulah yang menyembunyikan diri Allah. Doa kita tidak ada. Oleh karena itu berharaplah kepada Tuhan. Menurut di juga benar baik. Ada marga ini. Kenapa saya bilang mahal ini? Karena dia banyak sinyal. Di mana-mana saya bawa banyak sinyal. Semakin banyak sinyal, semakin baguslah HP itu. Ada HP saya jadul, ya, kemana-mana saya bawa, dapat dia punya sinyal. Tapi ini kadang-kadang di mana harus saya ini kan mau cari. Kenapa? Karena HP jadul saya itu selalu dekat dengan sumber sinyal itu, pemancar itu. Kalau ini saya bawa ke kedalaman, lalu jauh dia ke sinyal, lalu makanya nggak ada sinyal ini. Ini mahal dibandingkan dengan HP jadul saya. Tapi di saat sinyal tidak ada, walaupun ini mahal, nggak ada artinya ini. Juga nggak bisa berkomunikasi. Tapi walaupun HP saya jadul, karena sinyalnya bagus, kadang saya lebih suka HP ini. Hebat kita mungkin ada gelar doktor, kalau nggak dekat dengan Tuhan, tidak. Walaupun kita manusia zaman dulu, tak tahu handphone, tak tahu kita gagal teknologi. Ayo halo, asal mana mar,
Sedih panggil lima kan. Allah yang nampak kita manusia jadi langsung ketika dukungan dari Tuhan, marah kita di Tuhan. Amin saudara. Tergantung apakah kita berharap kepada Tuhan, bukan karena gelar, bukan karena kekayaan, bukan karena punya mobil mewah, bukan karena punya rumah mewah. Dan bagi Tuhan, seberapa dekatkah kita berharap? Berharap pada masa sulit, ya, hanya kepada Tuhan. Tidak ada jalan. Terimalah Yesus di dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Mari kita tinggalkan dosa-dosa. Jika kita mengampuni dosa kita, Allah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala. Oleh karena itu, terima Yesus. Pengalaman yang satu demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita sudah terima Yesus, kita sudah bebas dari hukuman dosa. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman. Saudaraku, dan alami hukum bukan karena kekuatan kita supaya kita selamat, tetapi oleh karena kasih karunia. Harusnya kita nggak layak, tapi Tuhan melihat kita sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah takut masa sulit. Hanya apakah kita berharap kepada Tuhan, apakah kita tidak terima Yesus di dalam kehidupan kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh itu bukan hasil usaha, tapi pemberian. Tapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam. Jadi kalau kita terima Yesus, kita jadi anak-anak Allah. Saudara tahu anak di Jakarta banyak orang punya pembantu di rumah. Boleh nonton TV, boleh makan, boleh buka kulkas, boleh ini, tapi tidak boleh memiliki. Tapi kalau anak boleh buka kulkas, boleh makan, boleh nonton TV, tapi dia berhak memiliki. Kalau kita terima Yesus, kita jadi anak. Apa yang kita tidak bisa miliki, Allah punya. Oh, semua bisa. Jadi di masa sulit, jadikan dirimu jadi anak Allah, supaya apapun menjadi. Sekali lagi dalam Mazmur 111 ayat 5, diberikan Allah rezeki kepada orang yang takut akan. Kalau kita jadi anak Allah, kita tidak perlu takut menghadapi masa sulit. Percayalah kepada Yesus, maka kamu akan beroleh karunia hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11, dan inilah kesaksian Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu adalah di dalam Yesus. Barang siapa memiliki anak yaitu Yesus, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Semua itu kutuliskan kepadamu supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi kalau kita mau memiliki hidup yang kekal, fokus berharap percaya kepada Yesus. Keselamatan adalah harapan pada masa sulit. Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku kataku, percaya kepada Dia yang mengutus aku, kata Yesus, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turun di hukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Sebab itu ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti yang kita sudah bacakan tadi. Oleh karena itu, hari ini, kalau kita belum terima Yesus, terima Yesus. Jika kamu mendengar suara, janganlah kau mengeraskan hati. Sebagai penutup,
Raja Daud dia terima Yesus. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Katakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, bukan dari datu, bukan dari opung yang sudah menunggu. Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan tidak menyakiti engkau pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga kamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Kutipan ini menjadi penuh di dalam firman Tuhan. Tetapi tetaplah memandang, tetaplah memandang. Artinya percaya, terimalah Yesus, berharap pada Yesus, mempersembahkan doa dalam hati dalam iman, memegang kekuatannya. Apakah Anda memiliki perasaan yang akan datang? Sukacita akan menjadi milik kita, dan kabut awan akan diulang, digulung kembali, dilenyapkan, dan kita akan berlari kepada kekuatan bayang dan kegelapan yang menindas ke dalam sinar matahari yang jelas dari hadirat. Oleh karena itu, dan pertolongan Roh Kudus Tuhan, marilah kita fokus kepada Tuhan. Saat kita ada kesulitan, harapan kita hanya kepada Tuhan. Harapan kita hanya kepada Yesus. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada yang sampai kepada Allah kalau bukan melalui Yesus. Oleh karena itu, bagi kita yang percaya kepada Yesus dan mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, bukan hanya untuk kita hidup di dunia, bagaimana kasih Allah yang Dia rela mati untuk menggantikan kematian kita. Jangan di masa kesulitan apapun Tuhan berikan hanya satu, berharaplah pada Yesus. Marilah kita menjadi anak-anak. Bagi yang kita mau berharap dan percaya kepada Yesus, kami tidak berdiri.